Selamat datang di podcast Meet the Expert. Halo Swipers, pernah dengar tentang metode amenorrea laktasi atau MAL? Nah, metode ini sering dipilih oleh ibu yang sedang menyusui dalam mencegah kehamilan. Padahal, banyak syarat yang harus dipenuhi jika ingin menggunakan metode tersebut. Namun, realitanya sulit bagi banyak ibu-ibu untuk memenuhi semua syarat tersebut. Satu saja syarat tidak terpenuhi, maka resiko terjadinya kehamilan semakin tinggi. Karena faktanya, ovulasi bisa terjadi 2 minggu sebelum menstruasi dimulai. Inilah alasan mengapa banyak ibu menyusui yang kebobolan. Kalau tidak waspada, resiko kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Jadi, bagaimana solusinya agar ibu tetap bisa mencegah kehamilan saat menyusui tanpa mengganggu kualitas ASI? Di episode kali ini, kita akan membahas semua yang perlu swipers ketahui tentang risiko kehamilan saat menyusui dan solusi kontrasepsi yang tepat. Bersama saya Oscar Ronald yang akan memandu diskusi kali ini. Saya juga ditemani oleh Dr. Tessa Ananda Prima dan Apoteker Anissa Husnul Ayusya. Dua orang yang ahli siap mendampingi kita berbagi pengetahuan tentang alat kontrasepsi yang aman saat menyusui. Oke, baik. Ini pertanyaan pertama ini. Tapi saya sambut dulu nih. Selamat datang lagi. Welcome back ya Pak. Welcome back. Saya ini selalu bahagia kalau ada teman-teman DKT karena selalu happy. Gitu, ya kan? Karena obrolannya menyenangkan ya Pak. Amin. Luar biasa. Ini kita ibu menyusui, ya kan? Udah menyusui, ya kan? Ini baru aja brojol gitu ya. Biasanya bapak-bapak udah nggak tahan. Iya, udah kan? Puasanya udah lama ya, Pak Oscar ya. Iya kan? Nah, ini kita ini tadi kan udah disinggung nih tentang amenorrea laktasi, ya kan? Atau MAL dan bagaimana cara kerjanya. Ini yang penting mungkin untuk dijelaskan dulu kepada para ibu-ibu yang sedang dalam masa menyusui, ya kan, baru brojol menyusui. Nah, ini yang butuh diketahui dulu nih, Dok. Oke, nah jadi swipers, jadi kalau kita bicara tentang metode amenorrea laktasi, nah ini sebenarnya suatu istilah medisnya gitu. Nah ini adalah metode kontrasepsi alami yang sifatnya sementara dan digunakan setelah persalinan dengan memanfaatkan momentum menyusui. Nah, jadi kan udah ada kalimat laktasinya nih, artinya akan ada kaitan dengan menyusui. Di mana prinsip dari MAL atau metode amenorrea laktasi ini, Pak Oscar, itu untuk menekan ovulasi. Nah, jadi ketika kita menyusui akan terjadi peningkatan hormon prolaktin namanya. Nah, peningkatan hormon prolaktin ini dia akan menyebabkan penurunan hormon lainnya. Dia akan menekan kadar hormon LH dan estrogen, yang dimana dua hormon inilah yang akan diperlukan pada saat siklus menstruasi. Nah, ketika dia ditekan, maka tidak terjadi nih proses ovulasi tadi, atau tidak terjadi proses pelepasan sel telur. Oleh karena itu, momentum menyusui ini dimanfaatkanlah sebagai salah satu metode kontrasepsi alami. Oke, jadi MAL itu sebenarnya metode kontrasepsi alami ya? Iya. Karena sel telurnya itu nggak matang gitu ya? Iya, dan itu sebenarnya yang dikatakan alami karena kontrolnya itu adalah di ibunya. Dia tidak menggunakan obat-obatan tertentu. Ya. Nah, gitu ya. Makanya namanya metode amenorrea laktasi. Dan ini umum ya di masyarakat. Iya, umum banget Mbak Nisa. Jadi biasanya orang bilang kan, aku lagi menyusui nggak bakal hamil gitu. Kita sering ya dengar kayak gitu. Itu sebenarnya dia menggunakan kontrasepsi alami. Iya, itu dia metode amenorrea laktasi itu. Metode amenorrea laktasi. Nah, MAL itu sendiri tadi kan udah saya bilang tuh, aduh ternyata ada ini ya syarat dan ketentuan. Iya, ada SDNK-nya nih. Ini penting nih untuk diketahui nih apa aja sih sebenarnya kalau metode MAL itu syarat dan ketentuannya sehingga menjadi efektif untuk mencegah kehamilan. Padahal juga zaman sekarang kan lumayan ribet ya. Iya. Ya, ada wanita karir bekerja.
gitu. Betul. Nah, jadi untuk menggunakan metode amenorrea laktasi ini sebagai kontrasepsi alami, syarat pertamanya seorang ibu harus menyusui eksklusif dulu. Oke. Nah, jadi harus nih menyusui eksklusif. Terus gimana syarat pemberian ASI eksklusif ini bisa menjadi metode kontrasepsi? Yang pertama, prinsipnya dulu, bayi hanya diberikan ASI, tidak diberikan makanan dan minuman lain termasuk air putih. Iya, nah jadi kalau prinsipnya dari ASI eksklusif itu Pak Oscar, dia hanya sumber makanannya dari ASI ibunya aja. ASI tok ya. Iya, nggak dikasih yang lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, kalau mau menjadikan ASI eksklusif ini sebagai metode kontrasepsi, ibunya harus menyusui secara langsung setiap 2-3 jam sekali. Wow. Harus langsung. Jadi tidak boleh dipompa. Nah, Oke. karena akan beda ketika si Iya. bayi menyusui langsung dengan dipompa hasilnya. Nah, kemudian bayinya juga tidak boleh menggunakan DOT. Kenapa? Ketika bayi menggunakan DOT itu akan mengurangi frekuensi menyusui. Iya. Benar kan? Kalau dia pakai DOT, jadi harusnya dia bisa menyusui secara langsung dengan lebih sering, jadinya akan berkurang frekuensinya. Terus yang selanjutnya syaratnya adalah si bayi usianya masih kurang dari 6 bulan. Nah, kalau udah lebih dari 6 bulan, bayi udah dapat MPASI. MPASI. Nah, ketika udah dapat MPASI, pasti frekuensi menyusuinya juga berkurang. Jadi susah juga dicapai. Lalu yang selanjutnya adalah ibu menyusui di malam hari atau dia harus kontak fisik nih dengan bayinya. Nah, jadi itu dia syarat-syaratnya untuk si ibu bisa menggunakan metode ASI eksklusif sebagai metode kontrasepsi. Dengan banyaknya syarat-syarat yang tadi, tentu nggak semua ibu ya Pak Oscar ya bisa Iya. memenuhi semua persyaratan ini. Iya. Selain itu, kalau kita lihat tadi dari syaratnya, metode ini itu hanya bisa digunakan sampai si anak usianya 6 bulan aja. Oke. Nah, Iya. jadi kalau mau pakai ini ya cuma 6 bulan. Selanjutnya ibu tetap akan membutuhkan metode kontrasepsi yang efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan. Iya. Tuh. Berarti Iya. contohnya kayak misalnya ibu bekerja ya. Jadi kalau ibu melahirkan, kemudian kan kita cuti Iya. maternity leave nih. Betul. Nah itu kan biasanya cuma sampai kurang lebih 2 bulan atau masuk bulan ketiga kita udah harus Betul. masuk kerja Iya. kembali. Mm-mm. Sedangkan tadi anak udah balik, ada neneknya mungkin atau sama neneknya. Betul. Anak ditinggal nah nggak mungkin kan kita breastfeeding secara Betul. langsung. Iya. Kalau yang wanita kantoran dia harus datang ke kantornya, itu kan artinya kita kerja kurang lebih 8-9 jam. Kemudian di perjalanan satu jam lagi pulang pergi gitu. Jadi kurang lebih kita akan meninggalkan anak kurang lebih 10 jam. Artinya dalam 10 jam kita tidak bersentuhan, tidak menyusui secara langsung. Sedangkan tadi Oke. syarat pertamanya adalah tidak harus direct breastfeeding 2-3 jam sekali. Jadi ibu kantoran sudah hampir pasti itu bulan ketiga dia udah langsung gagal memenuhi syarat metode amenorrea laktasi. Dan dia akhirnya membutuhkan kontrasepsi yang lebih modern berarti ya Dok ya, supaya tadi meminimalisir yang namanya kebobolan gitu. Iya, jadi sebenarnya mal itu efektifnya itu apabila dilakukan secara intensif oleh si ibunya. Artinya si ibunya harus dikurung tuh sama anaknya. Iya. Iya. Kalau orang kerja kan cuti hamil cuma 3 bulan. Iya, ya kan ASI intensif katanya begitu ya. Nah, itu yang membuat sebenarnya metode ini agak mengurung si ibu ya. Iya, Gitu. jadi memang kalau kita penuhi semua syaratnya, efektivitasnya cukup tinggi. Tapi untuk memenuhi itu banyak banget syaratnya gitu ya. Dan itu tadi nggak semua ibu bisa Nggak semua ibu. melakukannya. Iya, dan itu hanya 6 bulan ya. Jadi mungkin banyak yang berpikir apa bedanya ASI eksklusif dengan tadi metode amenorrea laktasi. Iya. Itu sebenarnya lebih ke arah kayak bayi tetap dapat ASI-nya melalui tadi pumping, tapi ibunya tidak bisa mendapatkan kontrasepsinya secara Kontrasepsi. alamiah. Jadi Iya. berbeda ya. Jadi ibu-ibu Iya. tetap wajib kasih ASI eksklusif, entah direct breastfeeding ataupun dengan cara pumping. Tapi kalau untuk memenuhi sebagai kontrasepsi alami, ibunya yang tidak dapat perlindungannya. Nah, Gitu. jadi Oke. ringkasnya bisa dibilang gini kali ya Mbak Nisa ya. ASI eksklusif belum tentu mal. Betul. Tapi kalau mal sudah pasti dia ASI eksklusif. Oke, Gitu. itu Kuncinya. 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 Oke, nah ini nih. Nah ini bagaimana risiko dari kehamilan bisa tetap ada meskipun ibu menyusui itu tadi sih Dok? Oke. Jadi swipers, ibu menyusui itu dia bisa kembali subur tanpa ia sadari loh Pak Oscar. Nah, kenapa? Jadi meskipun kita belum menstruasi nih,
kesuburan itu bisa aja udah balik. Bisa aktif. Jadi sendiri, kenapa? Karena masa subur atau ovulasi itu dia terjadi 2 minggu sebelum mens. Nah, jadi belum mens kan jatuhnya. Iya. Dan kalau berhubungan di masa subur tadi nih tanpa menggunakan kontrasepsi, apa jadinya? Iya. Pasti beresiko untuk hamil atau kebobolan gitu. Iya. Nah, oleh karena itu nih untuk mencegah kebobolan ini maka perlu menggunakan metode kontrasepsi yang efektif. Dari kapan? Bahkan hal untuk penggunaan kontrasepsi ini seharusnya sudah dibahas sebelum melahirkan ya, harusnya Mbak Nisa ya. Jadi biasanya trimester 3. Iya. Jadi ini bukan hanya untuk ibu menyusui ya, Swipers edukasi ya. Jadi dari ibu-ibu yang sedang hamil masuk trimester ketiga itu biasanya obgyn, terus kemudian bidan itu udah mulai edukasi terkait pilihan kontrasepsi setelah kehamilan, setelah melahirkan. Itu apa aja? Iya. Gitu. Jadi dari trimester ketiga edukasinya sebenarnya udah mulai ada, cuman ibu saat itu mungkin belum aware gitu. Belum fokus ya, belum Iya. fokus. Ya. Bahkan memang ada kontrasepsi yang bisa langsung digunakan setelah melahirkan gitu ya Mbak Nisa. benar. Jadi si ibu langsung dapat perlindungan setelah melahirkan. Jadi nanti ketika dia udah selesai nifas udah terlindungi. Jadi nggak perlu khawatir lagi gitu. Oke, jadi kesadarannya Swipers artinya para ibu-ibu yang trimester ketiga ya sebelum melahirkan pun harusnya sudah aware Betul. alat kontrasepsi apa yang paling efektif setelah melahirkan tersebut Betul. ya. Karena bapaknya biasanya malas untuk disarungin. Itu. Ya. Lalu ini apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebobolan itu setelah melahirkan nih? Oke, nah jadi apa aja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kebobolan? Pastinya adalah memilih metode kontrasepsi yang tepat dan aman untuk ibu menyusui. Nah, sebelum kita masuk ke metode nih Pak Oscar, mungkin Swipers perlu tahu juga kenapa sih harus dijarakkan kehamilan ini? Gimana? Kita mau mencegah nih, kenapa dulu dia harus dijarakkan gitu ya? Supaya jarak kehamilan ini nggak terlalu dekat. Nah, jadi dari ACOG atau American College of Obstetricians and Gynecologists, komunitas dokter obgyn di Amerika nih, mereka merekomendasikan untuk menghindari kehamilan dalam waktu 6 bulan setelah melahirkan. Dan memperingatkan adanya akibat buruk nih yang mungkin terjadi jika kehamilan terjadi sebelum 18 bulan pasca melahirkan. Nah, jadi penting banget nih untuk kita menjarakkan ya, karena ada beberapa resiko yang terkait dengan jarak kehamilan yang terlalu dekat. Contohnya, untuk ibu, ketika jarak kehamilannya terlalu dekat, itu bisa beresiko terjadinya perdarahan. Nah, kemudian ruptur uterus atau bisa dibilang rahimnya itu bisa robek. Nah, jadi kita bisa bilang si ibu baru lahiran nih, ukuran rahimnya belum balik ke semula. Belum kembali ya? Nah, itu belum recovery penuh, diisi lagi. Nah, pasti akan beresiko seperti itu. Kemudian bisa cedera juga rahimnya. Lalu gangguan pada penggumpalan darah, resiko penyakit kardiovaskular, dan juga yang kita khawatirkan selain masalah dari fisik juga bisa mentalnya. Nah, jadi depresi pasca persalinan atau yang kita kenal dengan baby blues. Nah, itu mungkin saja terjadi pada ibu. Resiko bagi bayinya apa? Resikonya adalah ada kemungkinan bayinya lahir dengan berat badan lahir rendah. Bayi yang kedua ya dok? Betul. Bayi dari kehamilan yang selanjutnya ya, yang jaraknya terlalu dekat ini. Kemudian kelahiran sebelum waktunya atau kita kenal dengan kelahiran prematur. Dan yang ketiga bisa gangguan tumbuh kembang atau stunting. Nah, jadi dengan mengetahui nih bahaya-bahaya yang mungkin terjadi jika jarak kehamilan yang terlalu dekat, maka penting sekali untuk kita memilih kontrasepsi yang aman dan tepat untuk ibu menyusui. Di mana jenis kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui itu adalah yang tidak mengganggu kualitas dan produksi ASI. Nah, contohnya adalah kontrasepsi hormonal tapi cuma yang mengandung satu hormon atau tidak mengandung hormon sama sekali. Gitu Pak Oscar. Artinya ada kontrasepsi yang aman digunakan saat ibu-ibu ini menyusui ya. Artinya setelah melahirkan kontrasepsi ini boleh digunakan. Begitu ya.
Nah, ini apa aja sih jenisnya, Dok, yang terkait dengan kontrasepsi yang dapat digunakan setelah melahirkan oleh ibu-ibu ini? Oke, mungkin dari Mbak Nisa boleh? Siap. Jadi banyak banget sebenarnya pilihan kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui. Jadi kan kalau perempuan tuh kekhawatiran kalau baru melahirkan, aduh aman gak sih buat bayi saya? Takutnya karena saya lagi menyusui, ini berbahaya nih kalau saya minum obat banyak-banyak, ada side ibaratnya effect kayak gitu. ya. Benar. Padahal sebenarnya memang ada kontrasepsi yang memang diformulasikan atau ditujukan untuk ibu menyusui. Contoh yang paling pertama IUD. Ini biasanya dipilih untuk kontrasepsi yang jangka panjang non hormonal. Nah, yang kedua adalah implan, jenis kontrasepsi jangka panjang dengan mengandung satu hormon progestin. Yang ketiga ada KB suntik 3 bulan. Nah, ini paling banyak dipilih oleh ibu-ibu nih. Kalau ditanya ibu-ibu favoritnya apa sih jenis kontrasepsi? Biasanya mereka merekomendasikan KB suntik yang 3 bulan, jenis kontrasepsi yang satu hormon untuk ibu menyusui namun baru bisa digunakan. Tapi ada syaratnya 6 minggu setelah persalinan. Jadi kalau kayak tadi IUD atau implan baru melahirkan, bisa langsung dipasang oleh dokternya atau bidannya. Tapi kalau KB menyusui KB suntik tadi yang 3 bulan itu butuh waktu 6 minggu dulu baru bisa dipasang. Jadi let's say kayak 6 minggu itu kan udah selesai nifas ya. Iya. Nah, selesai nifasnya baru dipasang. Padahal tadi balik lagi ke dokter Tessa, 2 minggu sebelumnya sebenarnya udah balik subur. Itu yang bisa membahayakan. Nah, makanya ada satu pilihan kontrasepsi lagi yang benar-benar sama seperti IUD ataupun implan tapi untuk jangka pendeknya. Jadi kan kalau IUD sama implan itu perlindungannya kurang lebih 3-10 tahun nih. Nah, kalau yang lebih singkat itu bisa memilih pil KB laktasi. Pil KB dengan satu hormon progestin, dosisnya rendah, sangat aman untuk ibu menyusui dan dapat dikonsumsi segera setelah melahirkan. Oke, jadi setiap satu produk itu pasti memiliki kualitas dan kehebatan masing-masing. Ada keunggulannya. Benar. Nah, kalau untuk pil KB laktasi sendiri, yang paling pertama adalah dia kontrasepsi jangka pendek mengandung satu hormon saja, dosisnya rendah dan untuk efektif bisa mencegah kehamilan. Dikonsumsinya itu jadi aman, tidak mengganggu kualitas dan produksi ASI gitu. Oke, dia hanya mengandung satu hormon saja. Betul. Dosisnya rendah. Benar. Dan tidak mengganggu produksi ASI. Jadi kalau ibu-ibu yang overthinking bahwa ini aku minum KB nih aman gak sih buat bayiku, aman gak sih buat ASIku? Jawabannya aman ya. Gitu. Nah, kalau hanya mengandung ini kandungannya apa nih? Nah ini kita bahas ini. Terus efektivitasnya bagaimana? Gitu lah. Oke. Nah, jadi kandungan dari pil KB laktasi ini adalah hormon progestin dosis rendah, satu hormon ya. Namanya itu adalah linestrenol. Dengan dosisnya adalah 0,5 mg. Oke. Nah, cara kerjanya gimana sih dia untuk mencegah terjadinya kehamilan? Yang pertama, pil KB laktasi itu bekerja dengan cara mencegah terjadinya pelepasan sel telur atau ovulasi. Jadi kalau nggak ada sel telur yang dilepas, ya nggak ada yang dibuahi gitu ya. Kemudian yang kedua dengan mengentalkan lendir serviks. Jadi emang serviks atau mulut rahim kita itu normalnya ada lendirnya. Tapi dengan konsumsi linestrenol 0,5 mg, lendirnya makin lengket Tosca. Lebih lengket. Iya, jadi ketika ada sperma yang masuk, dia terjebak. Akan terhambat ya. Akan terhambat. Jadi nggak bisa dia mengejar si sel telur tadi gitu. Jadi nggak bisa nyelip-nyelip. Nah, gitu. Dan yang ketiga, dia akan mempengaruhi kondisi dinding rahim atau endometrium. Jadi supaya si zigot ini bisa tumbuh dan berkembang, dinding rahim itu harus subur. Nah, tapi si linestrenol dia bikin dinding rahimnya ini tidak subur atau tetap tipis, sehingga tidak memungkinkan untuk terjadi perlengketan zigot di situ. Nah, jadi kehamilannya bisa dicegah. Jadi seperti itu dia caranya. Jadi pengamannya sudah ada di situ ya. Nah, ini kan kalau berarti artinya kalau kita bilang apa aja sih keunggulan yang utamanya itu kalau boleh diperkuat lagi? Di spill Mbak Nisa nih. Boleh. Jadi teman-teman swipers, pil KB laktasi itu memiliki 3 keunggulan yang berbeda dibandingkan jenis kontrasepsi yang lainnya. Yang paling pertama, aman untuk ibu menyusui dan bisa digunakan segera setelah melahirkan. Jadi aman untuk ibunya, aman untuk bayinya. Yang kedua, dapat mulai dikonsumsi segera setelah melahirkan. Nah, yang ketiga, 99% efektif mencegah kehamilan jika dikonsumsi sesuai petunjuk ya. Jadi kalau sebelum mulai minum emang harus kita konsultasi dulu untuk mengetahui cara mulai minum yang tepat. Begitu. Nah, kalau dari situ
Berarti kapan sih waktu yang tepat untuk seorang ibu setelah melahirkan itu mengkonsumsi pil KB andalan laktasi ini? Dan sebenarnya bagaimana caranya itu loh? Cara konsumsinya Cara bagaimana konsumsinya. Oke, jadi swipers paling pertama adalah misalnya ibunya melahirkan pagi hari, maka malamnya dia udah mulai mengkonsumsi pil KB laktasi itu diperbolehkan. Jadi benar-benar right after delivery. Jadi benar-benar paginya melahirkan, malamnya bisa langsung mulai berkontrasepsi. Itu tapi mungkin setelah ada obrolan dengan suami. Jadi dia sebelum melahirkan kan kita udah pasti udah diobrolin tadi di trimester ketiga yang kayaknya kita mau jarakin kehamilan dulu nih. Nah maka setelah melahirkan malamnya dia udah mulai berkontrasepsi, bisa salah satunya menggunakan pil KB laktasi. Karena kalau untuk IUD dan implan itu kan butuh bantuan tenaga kesehatan nih, ya untuk pemasangannya. Nah kalau pil KB laktasi nggak perlu konsultasi lagi, tinggal malamnya dikonsumsi itu sudah bisa mulai perlindungannya. Yang kedua adalah cara mulai konsumsinya dimulai dari baris paling atas, kemudian nanti boleh ya gambarnya ditampilkan ya swipers. Nanti ada hal yang lingkaran bagian warna merah, kemudian bisa dimulai berturut-turut mengikuti harinya. Contoh kalau hari ini misalnya hari Sabtu, melahirkannya hari Sabtu, maka nanti pilih yang hari Sabtu yang ada lingkaran merahnya, kemudian mengikuti arah garis para panah, kemudian dikonsumsi 1 pil setiap hari selama 28 hari. Jadi satu blister nih swipers isinya ada 28 tablet, jadi swipers harus minum selama 28 hari setiap hari tanpa jeda, nggak boleh kelupaan 1 hari pun. Begitu. Oke, berarti aman dikonsumsi setiap hari oleh ibu setelah melahirkan. Betul. Nah, mungkin juga ada kondisi tambahan nih Pak Oscar. Jadi kalau yang dijelaskan Mbak Nisa tadi right after delivery, artinya segera setelah melahirkan nih. Berarti udah di planning ya Mbak Nisa ya dari sebelum melahirkan. Nah, gimana kalau untuk ibu-ibu menyusui yang baru memutuskan itu setelah nifas? Nah setelah selesai nifas, udah ada fase menstruasi, udah ada fase berhubungan dulu sama suami. Tapi baru kepikiran, oh ternyata ada pil KB laktasi nih. Nah kalau kondisinya seperti itu, maka nggak perlu khawatir juga sih ya, masih tetap bisa digunakan. Tapi pastikan dulu lagi nggak hamil. Nah jadi bisa mulai minumnya itu di hari pertama mens, kalau udah mulai mens, atau lakukan test pack dulu. Nah, setelah hasilnya negatif, ya udah mulai aja minum pilnya kayak Mbak Nisa sampaikan tadi, diminum sesuai hari pada lingkaran merah, ikuti aja arah panahnya. Namun ingat 7 hari pertama pakai kondom dulu. Kalau misalnya tadi habis melahirkan ya nggak perlu kondom dong, kan belum berhubungan ya. Nah, kalau ini kan statusnya udah berhubungan. Kalau sudah berarti pakai dulu kondom 7 hari. Setelah itu baru bisa lepas kondom dan berhubungan seperti biasa. Dan harus nih dicatat juga ya swipers ya, untuk pil KB laktasi ini harus diminum teratur setiap hari di jam yang sama dan tidak boleh terlambat lebih dari 3 jam Pak Oscar. Harus diminum dengan jam yang sama. Tidak boleh terlambat lebih dari 3 jam. Betul. Oke. Jadi biasanya mungkin Pak Oscar sedikit menambahkan, kita harus pakai alarm nih. Nah alarmnya itu jangan cuma di handphone istri aja ya. Udah istri yang melahirkan, istri juga yang minum KB, tapi suaminya nggak ada bantunya. Nah untuk bisa berkontribusi, suami saling bertanggung jawab, koordinasi, saling tunjukkan kasih sayangnya dengan cara suami yang mengingatkan ibu untuk minum. Remindernya juga ada di suami. Jadi kerjasamanya terjadi Pak Oscar. Jangan maunya cuman buat doang. Nah gitu. Itu paling penting. Artinya pil KB ini aman dikonsumsi setelah melahirkan. Betul. Setelah di hari H bahkan ya. Betul. Atau di setelah masa nifas. Betul. Ya kan, tapi dengan syarat dan ketentuan tadi. Betul. Ya. Jangan lupa bapaknya pakai sarung. Tapi hanya untuk bulan pertama aja. Bulan pertama ya. Gitu. Oke. Nah, ini berapa lama pil KB laktasi ini dapat digunakan oleh ibu menyusui sih? Jadi kalau swipers pertanyaannya nih bingung nih. Berapa lama sih pakai pil KB laktasi? Jawabannya adalah sampai teman-teman pasangannya udah saling memutuskan mau kapan punya anak. Jadi nggak harus menunggu sampai 6 bulan aja. Misalnya Mbak udah 6 bulan nih berarti udah berhenti nih. Enggak, tapi benar-benar sampai kapan teman-teman memutuskan hamil kembalinya, rencananya kapan. Meskipun sudah tidak lagi menyusui, tapi kalau teman-teman merasa swipers ini merasa aman menggunakan pil KB laktasi, merasa nyaman, merasa cocok, silakan menggunakan pil KB laktasi sampai nanti udah pengen memutuskan punya anak kembali. Jadi tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktunya. Setelah ibu-ibu ini melahirkan,
penggunaan pil KB laktasi bisa dilanjutkan? Boleh, betul. Jadi biasanya kan kita kalau yang mau sampai 2 tahun ya, Iya. kan SC eksklusif itu 6 bulan Iya. atau bahkan sampai 2 tahun untuk yang baiknya. Nah sampai 2 tahun ini ternyata aman, mau dilanjutin menyusuinya nggak masalah. Jadi menyusuinya tetap berhenti tapi pil KB-nya dilanjutkan, itu boleh, pil KB laktasi dilanjutkan. Atau ini juga bisa, pil KB laktasi karena tadi satu hormon, dia punya keunggulan boleh dikonsumsi untuk wanita dengan hipertensi. Jadi meskipun tidak sedang menyusui, tapi kalau memang perempuan sedang ada riwayat hipertensi, itu kan biasanya usia 40 tahun ke atas ya. Iya. Jadi baru ketahuan kena hipertensi, masih dalam keadaan subur ya. Perempuan 40 tahun itu kan belum menopause. Tapi dia belum mau punya anak lagi. Ya rata-rata 40 tahun udah gak mau nambah anak lagi. Betul. Maka bisa segera menggunakan pil KB laktasi karena tidak mengganggu hipertensinya. Jadi kalau dia pakai pil KB yang 2 hormon, yang pil KB reguler, itu dia akan terganggu tuh, hipertensinya akan semakin tinggi. Tapi kalau dia minum pil KB laktasi, maka karena dia tadi pil KB laktasi 1 hormon, itu aman untuk wanita dengan hipertensi. Oke, apalagi tadi udah disebutkan ya, jangka waktu kehamilan itu 18 bulan tuh lebih aman ya. Betul. Iya, setelah itu, setelah 18 bulan baru kita bisa direkomendasikan. Dimana kan kalau dari pemerintah sendiri minimal 3 tahun malah 3 Pak Uswar tahun. untuk menjarakan kehamilan gitu. Iya, Nah, betul. jadi emang untuk swipers nih harus diinget-inget nih, tadi Mbak Nisa menyampaikan terkait penggunaan pil KB progestin yang 1 hormon gitu. Harus diingat bahwa pil KB yang 2 hormon atau yang ada estrogennya itu tidak boleh digunakan oleh ibu yang sedang menyusui. Karena bisa ganggu ke produksi dan kualitas ASI-nya. Gitu. Jadi itu yang harus diingat-ingat ya swipers ya. Nah ini ilmu buat apoteker juga jadinya. Iya. Jadi kalau ada yang mau datang ke apotek, nah itu harus tahu dulu nih sedang menyusui atau tidak menyusui, supaya bisa merekomendasikan pil KB yang cocok untuk akseptornya. Dan juga mungkin ditanya juga ya, ada penyakit penyertanya enggak? Ya kayak tadi darah tinggi, hipertensi ya. Betul. Iya, jadi nggak perlu ngafalin Pak Oscar sekarang. Pokoknya ingat aja pil KB, 1 hormon, aman nih buat ibu menyusui dan hipertensi. 2 hormon, nggak boleh. Berarti untuk ibu menyusui dan hipertensi. Segampang itu swipers. Nah. Oke, luar biasa sekali nih. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk pil KB laktasi yang tersedia di SwipeRx Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan. Hanya di SwipeRx Belanja. Nah ini pertanyaan yang untuk swipers nih, bagaimana cara meningkatkan penjualan pil KB laktasi di apotek? Nah ini urusan jualan. Ini urusan cuan ya, kita ngobrolinnya cuan. Ya jadi swipers, jadi sebenarnya cukup banyak yang mempertanyakan bagaimana sih Mbak pil KB laktasi ini bisa laku di apotek. Sebenarnya berarti akhirnya kita menemukan ada 3 kondisi nih yang bisa mempercepat penjualan pil KB laktasi di apotek. Yang paling pertama tentu targetnya untuk ibu menyusui tadi ya kan. Yang kedua adalah targetnya untuk wanita dengan hipertensi. Jadi kalau ada orang yang konsul baru mau pakai KB, itu apoteker sekarang nambah ilmu edukasi, cek dulu tensinya. Kan di apotek rata-rata udah ada cek tensi gratis ya. Kalau ternyata tensinya tinggi, dia lebih kategorinya hipertensi, maka bisa kita rekomendasikan pil KB 1 hormon, salah satunya pil KB laktasi. Dan yang ketiga nih, banyak yang suka bingung, terlewatkan, siapa lagi sih target kami gitu untuk menjual pil KB laktasi. Coba, banyak gak yang punya suplemen ibu laktasi untuk ASI booster? ASI booster. Kan pasti di apotek-apotek itu banyak banget yang menjual ASI booster. Nah, kalau dia membeli ASI booster itu, kalau kita ke apotek itu salah satu produk yang paling laku. Betul. Ya kan? Nah, itu fast moving. Pernah nggak orang yang beli pil KB laktasi, orang yang pernah membeli ASI booster tersebut itu ditanyakan, "Ibu, sudah minum pil KB laktasi belum?" Atau tanya, "Kontrasepsinya sudah dikonsumsi belum?" Iya. Karena itu adalah peluangnya. Kalau yang lain kan, kalau tadi nomor 1 adalah emang ibunya udah menyadari, wah saya mau menjarakan kehamilan, maka saya akan beli pil KB laktasi. Tapi untuk ibu-ibu yang tidak sadar tadi, inilah peluangnya apotek untuk menawarkan pil KB laktasi kepada ibu-ibu yang membeli ASI booster di apotek. Gitu. Karena kan tadi dia ngerasa makanya kan amenorelaktasi, saya kontrasepsi alami gitu. Saya menyusui secara eksklusif.
Nah dia karena dia tahu dia menyusui secara eksklusif butuh ASI booster. Nah orang-orang yang membeli ASI booster tadi orang-orang yang tidak pakai KB modern sama sekali. Nah itu yang kita tawarkan dari apotek untuk ke konsumennya. Tanyakan apakah sudah menggunakan kontrasepsi atau belum. Jika belum, maka inilah peluangnya untuk teman-teman swipers menjual pil KB laktasi kepada calon akseptor tersebut. Oke, Gitu. luar biasa. Berarti sebenarnya peluangnya sangat besar banget, ya kan? gitu. Tinggal digali Potensialnya. pada saat pasien datang ke apotek kita ya. betul. Ibu-ibu ini membutuhkan konsultasi juga. Jadi swipers jadi apoteker jangan hanya menawarkan produknya aja, Benar, tapi kita iya. menggali juga. Betul, upsellingnya harus selalu dijalankan. Jadi tadi ya udah Oke. tahu yang menjual Iya. suplemen vitamin untuk ibu laktasi, ibu yang sedang menyusui. Nah, berarti bisa nih ASI booster Nah, jadi calon konsumen. Kayak jarang kepikiran tuh Pauskar datang, saya mau ASI booster ya udah kasih aja. Selesai. Iya. Nah, nggak kepikiran buat nanya, ibunya udah pakai kontrasepsi belum ya? Betul. Nah, padahal ada pil KB laktasi Betul. nih yang biasa Padahal itu kan ditawarkan. edukasi juga Iya. ya gitu. Kalau ternyata Gitu. ibunya belum, wah ini peluangnya Nah, pil KB peluang laktasi nih gitu ya. untuk dijual. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih Dokter Tessa dan Mbak Apoteker Anissa atas Sama-sama, penjelasannya. Pak Oscar. Yes. Pak Oscar mungkin nambahin sedikit. Iya. Selamat Hari Ibu ya. Gitu. Selamat Oh Hari iya, Ibu. selamat Hari Ibu. Makanya kita ngobrolin pil KB laktasi karena kita tahu bulan Desember bulannya ibu menyusui. Bulannya Bulannya ibu. ibu. Bulan ibu. Iya 22 kan? Desember ya. Ya kan, Hari semoga Ibu. para ibu-ibu selalu sehat, Betul. mendapatkan Betul. berkahnya dan Amin. anak-anaknya menjadi soleh dan soleha. Amin. Masya Allah ya. Gitu, ya kan? Luar biasa sekali. Terima kasih Iya. penjelasannya Dokter Tessa dan Apoteker Anissa. Dan semoga bisa menambah wawasan bagi swipers dimanapun berada yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.